Kuliah mahal, Ya, kerja menjadi susah, headline Gen Z akhir-akhir pilih ini yakni rebahan. pemberitaan terkait Indonesia Badan Pusat ternyata Statistik dibanjiri melaporkan anak pada muda yang menganggur atau 2023 tidak terdapat melakukan sekitar aktivitas bekerja hingga 9,9 tidak juta melakukan penduduk pendidikan usia dan juga muda dalam rentang universitas waktu atau pendidikan 15-24 lanjutan. tahun, Loh kok bisa? tanpa kegiatan Apa atau yang Youth salah di Not in sini? Serapan Education, kerjanya kah atau Employment, serapan and kerja minim Training, kah? NEET, Biaya di kuliah yang mahal kah Indonesia. atau ada apa sebetulnya Kebanyakan dari masalah di mereka sana? adalah Gen Z Kita yang akan bahas di harusnya siang tengah hari di ini masa dalam kuliah produktif. mahal, kerja Kok bisa? susah, Gen Z Apa pilih faktor rebahan. penyebabnya? Nah, andai Simak kita paparan mengamati Pramudia slide Prabowo, pertama, menarik untuk selengkapnya dalam dibahas. program Di Powerland saat data CNBC Indonesia, menunjukkan bahwa Senin, ternyata tanah air 20 kita Mei dibanjiri oleh 2024, pengangguran berikut ini. yang masuk dalam kategori usia muda. Ya, menjadi headline akhir-akhir ini yakni pemberitaan terkait Indonesia ternyata dibanjiri anak muda yang menganggur atau tidak melakukan aktivitas bekerja hingga tidak melakukan pendidikan ke jenjang universitas atau pendidikan lanjutan. Loh kok bisa? Apa yang salah di sini? Serapan kerjanya kah atau serapan kerja yang minim kah? Biaya kuliah yang mahal kah atau ada apa sebetulnya masalah di sana? Kita akan bahas di siang hari ini dalam kuliah mahal, kerja susah, Gen Z pilih rebahan. Nah, andai kita mengamati di slide pertama, menarik untuk dibahas. Di saat data menunjukkan bahwa ternyata tanah air kita dibanjiri oleh pengangguran yang masuk dalam kategori usia muda. Salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu persentase usia muda di kisaran angka atau di kisaran usia 15 sampai 24 tahun yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak mengikuti pelatihan atau masuk golongan Not in Employment Education and Training atau NEET. Jumlahnya ternyata sangat banyak. Nah, kalau kita bicara terkait angka ataupun jumlah, karena memang di sini ternyata NEET kita mencapai 9,9 juta penduduk RI masuk dalam golongan NEET tadi. Atau tidak bekerja, tidak sekolah, dan juga tidak sedang melakukan pelatihan kerja. Untuk persentasenya diungkapnya begitu ya, atau diungkap pula dari data ini yang juga terlihat adalah perempuan jumlahnya ternyata lebih banyak. Di angka 26,54%, sedangkan untuk laki-laki di angka 18,21%. Ini baru usia mudanya saja ya, karena 15 hingga 24 tahun tadi. Nah, tapi kalau melihat angka pengangguran secara keseluruhan, menurut data masih ada 7,2 juta warga Indonesia yang ternyata masih menjadi pengangguran saat ini. Lalu apa sih sebabnya bisa ada di dalam kondisi ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bicara terkait sebab tentu banyak begitu ya, sebab-sebabnya atau faktornya mulai dari serapan kerja yang minim, kemajuan teknologi sampai yang lagi rame adalah terkait biaya pendidikan yang mahal juga berkontribusi banyak pemuda-pemuda kita tidak terserap maksimal di industri bisnis dan juga usaha tanah air. Tapi bisa kita lihat di sini di mana grafik data menunjukkan jumlah mahasiswa RI periode 2002 hingga 2012 hingga tahun 2022 yang cenderung mengalami peningkatan. Karena kalau kita lihat di tahun 2012 begitu ya, angkanya masih 6,23 juta orang saja. Saat ya tahun 2012 ini jumlah mahasiswa kita di angka 6,2 juta orang. Tapi kalau kita lihat di tahun 2022 ternyata jumlahnya sudah melesat tinggi di angka 9,32 juta warga kita sudah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau sudah menjadi mahasiswa begitu ya. Tapi perlu dicermati di sini, meskipun jumlah mahasiswa meningkat hingga tahun 2022, tapi juga sayangnya masih terdapat banyak anak muda yang kurang mendapatkan pendidikan lanjutan dengan baik. Atau dominan didorong dari ketidakmampuan finansial dalam membayar dana kuliah, apalagi sejumlah PTN pun, perguruan tinggi negeri pun dikabarkan malah justru menaikkan dana pendidikan di kondisi makin tingginya pengangguran usia muda. Nah, ini kampus mana saja yang kiranya sudah mulai menaikkan uang kuliahnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, sejumlah universitas begitu ya untuk naikkan uang kuliah. Di mana yang pertama ada Universitas Gajah Mada. Nah, ini mana nih lulusan UGM bisa komen di kolom komentar begitu ya. Terkait yang mana dipublikasikan oleh Ketua BEM KM UGM Nugroho Prasetyo Aditama yang mengatakan bahwa 75% program, maksud kami 65% program studi di sejumlah fakultas di UGM mengalami kenaikan UKT. Bahkan kenaikan tertingginya bahkan bisa mencapai 75% untuk tingkat UKT-nya. Nah, ini memang meningkat beberapa persen begitu ya dari nominal sebelumnya uang kuliah tunggal atau
UKT di UGM. Nugroho, nah ini menyebut juga bahwa kenaikan biaya kuliah ini tidak diimbangi dengan kenaikan UMP, begitu upah minimum Provinsi Yogyakarta, khususnya di Yogyakarta atau DIY, yang juga tidak ikut meningkat dengan kenaikan UKT ini. Karena memang dirinya juga khawatir kampusnya tidak lagi bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, tapi justru menjadi bahan dagangan orang-orang yang membutuhkan uang atau bentuk komersialisasi di sektor pendidikan. Nah, sama halnya juga di PTN lain, perguruan tinggi negeri lain, yaitu UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman, di mana beberapa waktu lalu juga perwakilan BEM si UNSUD, Maulana Ihsan, juga mempublikasi bahwa UKT tempatnya menimba ilmu terjadi kenaikan UKT, bahkan nominalnya atau kenaikannya mencapai 300 hingga 500%. Nah, Maulana menyebut mahasiswa juga sempat melakukan audiensi begitu ya dengan rektorat, namun ternyata berujung nihil dan juga tanpa solusi atas kebijakan yang terjadi di sana. Sama halnya dengan UNS atau Universitas 11 Maret di Surakarta. Nah, Presiden mahasiswa UNS Agung Luki mempublikasi juga bahwa biaya kuliah di kampusnya melambung tinggi, bahkan UKT naik mencapai 800%. Luar biasa sekali kenaikannya. Lalu ada nggak sih negara yang tentunya biaya pendidikannya murah meriah begitu ya, nggak kayak di negara kita yang juga bisa dibilang bikin cenut-cenut begitu ya, biaya pendidikannya cukup mahal. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita berkaca dari negara lain atau negara mana saja dengan biaya pendidikan murah, ternyata ada negara dengan biaya pendidikan yang murah. Yang pertama adalah negara Jerman. Nah, di sini memang pemerintahannya sangat concern sekali dengan pendidikan, bahkan Jerman juga menawarkan pilihan pendidikan tinggi yang terjangkau dan juga berkualitas tinggi, sehingga negara ini atau Jerman menjadi salah satu tujuan utama bagi siswa begitu ya untuk melanjutkan studinya ke Jerman. Hanya dengan biaya semester sekitar 250 euro saja, mahasiswa sudah bisa berkuliah untuk program sarjana dan juga doktoral bahkan di Jerman. Living cost yang tidak terlalu mahal di Jerman dibandingkan dengan negara lain di Eropa membuat Jerman juga menjadi negara favorit untuk berkuliah. Selanjutnya ada juga negara Norwegia yang sebagian besar universitasnya ternyata bebas biaya karena mendapat dana dari Kementerian Pendidikan dan Penelitian Norwegia. Artinya, baik mahasiswa sarjana atau pasca sarjana dalam dan juga luar negeri juga berpeluang untuk mendapat pendidikan gratis di Norwegia. Nah, untuk yang ketiga, nah ini dari Meksiko atau negara Meksiko adalah salah satu negara paling populer dan juga termurah untuk belajar di luar negeri. Dengan 35 situs warisan dunia UNESCO, negara ini ternyata tidak hanya kaya secara budaya, tapi juga mampu menawarkan peluang pendidikan tinggi yang unggul bagi pelajar internasional. Lalu juga ada negara Perancis, nah ini masih negara di Eropa yang juga terkenal dengan pendidikannya. Dengan biaya pendidikan tinggi begitu ya, yang sebesar sekitar mungkin $315 Amerika Serikat saja, Perancis menonjol karena biaya yang sangat rendah untuk pendidikan. Dan yang terakhir ada Turki. Di Turki biaya universitas juga dikatakan sangat terjangkau, apalagi dibandingkan dengan perguruan tinggi di Eropa lainnya. Nah ini jadi Jerman sama Perancis saja udah pada bilang murah begitu ya. Jadi kebayang seberapa murah sih untuk sekolah di Turki? Nah ini Anda riset sendiri. Nah, kalau misalnya Anda tertarik untuk mencari beasiswa atau para beasiswa hunter, mulai cari-cari info, riset terkait beasiswa di berbagai negara dunia, semoga juga sebagai solusi juga. Sebagai solusi Anda juga kalau ketar-ketir kuliah di negara sendiri, justru lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan.